Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Uttana kalahi anuta hanho wa bali alismahi upeto sangsana sangkapa mano suhi sito panaya magang alaso na wijati ki. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Dalam kesempatan pagi hari ini, kita bisa berkumpul di sini. Tentunya kita berkumpul di sini bukan sebagai reuni untuk bertemu teman lama, tetapi kita berkumpul di sini, tentunya kita mempunyai satu tekad yang sama, yaitu melakukan puja. Puja yang katanya mudah ketika kita melihat. Puja yang katanya gampang ketika kita mendengar. Tetapi tidak semua orang bisa melakukan puja. Apalagi ini hari Minggu. Waktunya kita jalan-jalan. Selama 1 minggu kita kerja. Dan hari inilah waktunya kita libur untuk jalan-jalan. Yang lebih keren lagi dinamakan clubbing. Clubbing itu bisa dikatakan kelayapan bingung. Kalau Bapak Ibu tidak mempunyai keyakinan atau tekad, tentu Bapak Ibu tidak mungkin datang di wihara Dhammacakka Jaya. Karena Bapak Ibu sudah tahu manfaat ketika Bapak Ibu datang ke sini untuk melakukan puja. Sehingga Bapak Ibu mau datang ke sini. Tidak semua orang yang bisa hadir di sini. Karena orang berpikiran bahwa kan saya kerja sudah 1 minggu, waktunya kan saya jalan-jalan, refreshing, nyantai. Tetapi Bapak Ibu ingat, fisik kita, badan kita, itu membutuhkan asupan. Badan membutuhkan makanan. Tetapi batin kita membutuhkan juga makanan. Inilah yang harus kita ketahui. Sehingga kita mempunyai keyakinan kepada Tiratana. Sehingga Bapak Ibu bisa hadir di sini. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Di dunia ini hidup adalah pilihan. Tidak ada hidup ditentukan. Tinggal kita memilih. Seandainya kalau ada yang menentukan, siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu mempunyai pilihan. Di dalam agama Buddha ada 2 pilihan, sebagai perumah tangga atau sebagai papacita. Semua itu tergantung diri kita masing-masing. Tidak ada paksaan ketika kita memilih, tetapi semua itu
mempunyai resiko masing-masing. Kita sebagai berumah tangga, kita harus siap menghadapi resikonya. Tentunya kita sebagai berumah tangga, kita siap menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Kita siap mencari nafkah untuk suami, istri, anak-anak, dan orang tua kita. Sebagai Papajita, kita harus siap menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Guru Agung kita, yaitu Patimokkha. Semua pasti ada resikonya, tetapi kita harus menerima resiko itu, karena hidup ini adalah pilihan. Tentunya kita sebagai berumah tangga memilih sebagai berkeluarga. Ketika kita berkeluarga, tentu mempunyai harapan, mempunyai impian dan cita-cita. Setiap orang mengharapkan hidup sukses. Begitu juga sebagai Papajita juga menginginkan hidup sukses. Tetapi kesuksesan sebagai Papajita dengan berumah tangga tidak sama. Begitu juga kita sebagai berumah tangga, satu dengan yang lain, apakah sama untuk mencapai kesuksesan? Tidak. Ada yang sukses cuma punya mobil satu, sudah cukup. Ada yang ingin sukses lagi, mempunyai mobil 2. Ada yang ingin sukses lagi, sampai mempunyai sukses sehingga ingin mempunyai suami 2, istri 3. Karena kesuksesan setiap orang tidak sama. Inilah, setiap orang mempunyai harapan, cita-cita yang tidak sama. Saya pikir yang hadir di sini tidak mungkin tidak mempunyai cita-cita ingin hidup sukses. Semua orang mengharapkan yang namanya sukses. Sampai tukang becak, tukang pemungut sampah, itu juga butuh yang namanya sukses. Tetapi untuk mencapai kesuksesan tidak sama. Begitu juga sebagai Papajita, untuk mencapai kesuksesan juga tidak sama. Sebagai Papajita, ada yang hidup di kota dan juga ada yang hidup di hutan. Ini juga berbeda, tetapi tujuannya ingin sama, ingin sukses. Ini yang harus kita ketahui. Banyak ingin orang sukses, tetapi orang tidak tahu cara untuk mencapai kesuksesan. Kadang-kadang kita melihat tetangga kita ketika orang sukses, kita merasa sirik, merasa dengki. Inilah diri kita. Tetapi orang itu tidak melihat gimana caranya orang itu sukses. Kita hanya melihat sebagian dari kesuksesan itu. Orang yang sukses itu tidak semudah membalikkan tangan. Tetapi orang yang sukses itu butuh perjuangan. Dan perjuangan inilah yang harus kita ketahui sehingga kita bisa sukses. Jangan hanya Bapak Ibu melihat ketika tetangga kita bisa beli rumah baru, mobil baru, tetapi Bapak Ibu tidak melihat perjuangan sehingga tetangga kita bisa beli rumah baru, mobil baru. Yang lebih aneh lagi ketika Bapak Ibu melihat tetangganya
bisa beli rumah baru, mobil baru, kita muncul pikiran-pikiran yang negatif. Wah, tetangga kita itu kerjanya begitu, tetapi kok sukses. Oh, paling-paling ini punya tuyul. Kita timbul pikiran-pikiran negatif. Tetapi Bapak Ibu tidak mengerti perjuangan untuk mencapai kesuksesan. Inilah yang harus dipahami. Sang Buddha telah mengajarkan kita gimana untuk mencapai kesuksesan. Ada 4 hal yang bisa dicapai. Pertama adalah kita harus mempunyai rasa canda, yaitu senang, gembira untuk melakukan salah satu pekerjaan yang dilakukan. Ketika Bapak Ibu melakukan pekerjaan tanpa dirasai rasa senang, gembira, apakah Bapak Ibu akan dapat hasilnya? Saya pikir tidak mungkin. Contohnya, ketika Bapak Ibu disuruh bekerja secara paksa, tentunya Bapak Ibu tidak mungkin menghasilkan karya yang bagus. Karena sudah ada rasa yang tidak senang di dalam diri kita. Misalnya, ketika ibu ada suaminya yang nyuruh, tolong Bu, buatkan mie rebus. Padahal ini baru enak-enaknya melihat televisi. Apalagi ini gemar-gemarnya, seru-serunya film anak jalanan. Ketika suaminya itu minta tolong, Ma, Bu, tolong dong buatkan mie rebus. Apa yang terjadi? Nanti dulu, sambil jalan. Apakah kalau sudah ada rasa pikiran yang tidak enak, rasa tidak suka, masa itu pun jadi. Tapi rasanya gaduh-gaduh. Asin kagak, pedes kagak. Pokoknya asal jadi mie rebus. Inilah ketika kita bekerja tanpa dilandasi rasa senang, akhirnya kita tidak mungkin mendapatkan karya yang lebih baik atau bagus. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan salah satu kerjaan, harus dilandasi dengan rasa senang. Kalau kita rasa senang, enjoy, apalagi sekarang sudah zamannya modern, bawa HP sambil masak, senggol deh, goyang kanan, goyang kiri, sehingga senang, gembira. Coba kalau Bapak Ibu memasak atau mengerjakan sesuatu dilandasi rasa yang jengkel, itu tidak akan membuahkan hasil atau karya yang bagus. Kalau ibu baru memotong cabai dengan rasa pikiran yang tidak senang, bisa-bisa jari kita yang kepotong. Begitu juga bapaknya. Apapun yang kita lakukan, landasilah dengan rasa senang. Sehingga kita mendapatkan hasil yang sempurna. Sebagai Bapak Jita, apakah tidak merasa senang melakukan sesuatu? Pasti senang. Kalau sebagai Bapak Jita tidak ada rasa senang, saya pikir banyak yang lepas. Karena apa? Peraturan Patimuka itu dianggap sebagai hukuman. Tetapi kalau kita melakukan dengan rasa senang, dijalani dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi sempurna. Inilah yang harus kita ketahui. Ketika Bapak itu, Ibu melakukan pekerjaan, itu yang pertama.
Yang kedua, ketika Bapak Ibu melakukan salah satu kerjaan, harus dilandasi dengan semangat, wirya. Semangat di sini bukan berarti kita menggebu-gebu, penuh dengan keserakahan. Tidak, tetapi dengan teliti. Bapak Ibu tentunya, ketika Bapak Ibu melakukan pekerjaan dilandasi dengan semangat, itu tidak ada rasa yang namanya penyesalan, rasa capek itu pun tidak ada. Karena apa? Rasa semangat itulah yang membuat energi di dalam diri kita. Seandainya Bapak Ibu ke kantor, tetapi Bapak Ibu kalau tidak mempunyai semangat untuk bangun tidur, bangun pagi, apakah Bapak Ibu bisa ke kantor? Bisa, paling-paling jam 10. Tetapi kalau Bapak Ibu mempunyai semangat untuk bangun, walaupun mandi airnya dingin, tetapi Bapak Ibu pasti melakukan hal itu. Seperti halnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mempunyai semangat untuk melakukan berdana di Dhamacaka, walaupun pagi-pagi Ibu Bapak, walaupun belum mandi, cuma mandi kucing atau mandi 2 jari, Bapak Ibu melakukan penuh dengan semangat pagi-pagi datang ke Dhamacaka untuk melakukan kebajikan, yaitu berdana. Begitu juga sebagai pawajita. Walaupun badan capek, pergi siang, pulang malam, bangun pagi-pagi, karena penuh dengan semangat, penuh dengan wirya, mau melakukan kewajibannya. Walaupun nanti ada rasa ngantuk yang sangat berat untuk ditahannya, tetapi rasa semangat inilah yang membuat energi sehingga kita bisa berjuang demi kesuksesan apa yang kita tuju. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah cita. Cita di sini adalah perhatian. Ketika Bapak Ibu melakukan salah satu pekerjaan, harus penuh dengan perhatian, dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya mengerjakan sesuatu dengan yang penting jadi, tidak, tapi diperhatikan dari awal sampai akhir, sehingga ketika kita memperhatikan, tentunya hasilnya akan maksimal. Dengan perhatian itulah akan menuju kesuksesan. Kalau Bapak Ibu masak tanpa ada perhatian, tentunya Bapak Ibu tidak akan membuahkan hasil masakan itu akan lezat. Kenapa? Karena kita bingung. Kita ini sebagai manusia yang sempurna tetapi belum sempurna. Kita masih mempunyai penyakit yang namanya penyakit lupa. Kadang-kadang kita tidak penuh perhatian. Masakan yang pernah kita masak ini tentunya kurang cabai, kurang garam, tetapi kita tidak pernah tahu. Tetapi dengan penuh perhatian kita bisa mengoreksi, mengerti kenapa masakan ini tidak enak. Kita harus mengerti perhatian itu. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia, perhatian inilah yang harus kita ketahui
yang harus kita pahami ketika kita menjalankan salah satu pekerjaan, sehingga pekerjaan itu menjadi sempurna. Begitu juga sebagai babacita. Apakah babacita tidak perhatian? Perhatian. Apa yang dilakukan? Pantas dan tidak pantasnya kita harus memperhatikan. Ini yang ketiga. Yang terakhir adalah wimangsa, adalah perenungan, merenungkan apa yang sudah dilakukan. Inilah Bapak Ibu, yang terakhir inilah yang harus kita renungkan dalam setiap kita melakukan pekerjaan, melakukan apapun dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa orang tidak bisa menjadi sukses? Masa tidak enak? Karena kurang perenungan. Merenung apa yang kita lakukan. Sudah benar atau tidak? Sudah pantas atau tidak? Dengan merenung inilah kita bisa memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita alami. Apapun, kalau kita penuh dengan perenungan, kita tahu kekurangan dan kelebihan kita, sehingga kita mau belajar dari kesalahan. Kalau kita sebagai pengusaha, kenapa kita bangkrut? Kalau kita sebagai pedagang, kenapa sepi? Kita harus merenung. Dengan perenungan inilah kita bisa memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi kepada diri kita. Tetapi kalau kita tidak pernah merenung, kita tidak akan menjadi sukses. Perenungan itu sangat baik. Jangan menganggap perenungan itu remeh. Ketika Bapak Ibu merenung, Bapak Ibu akan tahu persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dalam segala hal apapun, kalau kita dapat merenung, bisa merenungi apa yang kita lakukan, itu hasilnya akan maksimal. Dan apa yang dituju akan menjadi sukses. Inilah 4 hal yang bisa membuat kita sukses. Sebagai babacita juga merenungkan, merelaksasikan apa yang diajarkan guru agung kita, sehingga bisa mencapai tujuan. Kalau sebagai berumah tangga, sukses ketika kita bisa mengumpulkan materi yang banyak. Tetapi sebagai babacita, ingin sukses apabila bisa mencapai nibbana. Jadi berbeda untuk mencapai kesuksesan. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia, tentunya ini menjadi dambaan dan harapan kita semua, kesuksesan. Bapak Ibu pasti sudah melihat atau merenung yang sudah dialami selama 1 tahun yang akan berakhir. Biasanya sebagai pengusaha melihat turun naiknya usahanya ketika tahun akan berganti. Dan semoga dengan gantinya tahun ini, Bapak Ibu bisa merenung dan merenung dan merenung yang lebih baik, sehingga di tahun yang akan datang menjadi lebih baik dan lebih baik.
Kalau Bapak Ibu ingin sukses, lakukanlah 4 hal itu. Sehingga Bapak Ibu menjadi sukses yang sejati, sukses yang sempurna. Bukan hanya sebagai sukses yang tidak sempurna. Banyak orang ingin sukses tetapi hanya bisa melihat atau membuat tulisan, Om Tololet, Om Tololet. Kapan kita bisa sukses kalau kita hanya Om Tololet, Tololet? Kapan kita sukses? Emang saya katakan, orang yang mempunyai kreatif seperti itu sukses, tetapi di media sosial. Tetapi secara materi belum sukses. Karena kita memasukkan kata-kata Om Tololet, Om Tololet, itu membutuhkan yang namanya kota. Kota itu kalau tidak mempunyai materi, tidak mempunyai dana, apakah bisa beli? Kita tentunya tidak bisa beli. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menginginkan sukses, bukan hanya sekedar membuat tulisan-tulisan seperti itu, tetapi Bapak Ibu harus mempunyai tekad atau berjuang untuk mencapai kesuksesan itu. Bekerja dengan giat, dilandasi dengan rasa senang, semangat, perhatian, dan merenung. Inilah yang membuat kesuksesan bagi kita. Bukan hanya sekedar membuat sensasi-sensasi, abal-abalan. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia, kesuksesan setiap orang memang tidak sama. Sukses itu ada sukses bisa mencapai materi yang banyak, ada yang sukses bisa memecahkan persoalan. Inilah kesuksesan. Setiap orang berbeda. Tetapi tujuannya dan kuncinya adalah sama. Semoga apa yang saya sampaikan ini dipahami dan dimengerti. Ketika dipahami dan dimengerti, kita mau melakukan dan mempraktekkan. Ketika kita mempraktekkan, kita sendiri yang akan mendapat manfaatnya. Dhamma itu akan indah apabila dipraktekkan. Tetapi dhamma itu akan suram apabila ibu hanya sebagai teori. Maka dengan bertutupnya tahun 2016, semoga Bapak Ibu diberi kesuksesan, ketabahan, keyakinan, dan kesehatan, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.